Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan channel Belajar Kimia Yuk. Oke, kita belajar dengan senang, mudah, dan menyenangkan tentunya. Oke, untuk part kali ini kita akan membahas tentang materi sel volta. Oke, sel volta itu adalah di materi kelas 12 semester 1 bab 2. Jadi satu bab dengan reaksi redox ya. Berarti redox dan elektrokimia itu bab kedua. Elektrokimia dibagi dua, ada sel volta dan sel elektrolisis. Untuk kali ini kita bahas pertama yaitu adalah sel volta. Sudah siap semuanya? Oke, cekidot. Sebenarnya apa toh itu sel volta? Oke, supaya bisa kalian membayangkan sel volta itu apa di dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam sel volta itu contohnya adalah baterai dan aki. Oke, berarti contoh sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu ada baterai dan aki. Kemudian dari situ bisa kita simpulkan bahwa yang disebut dengan sel volta itu akan terjadi perubahan energi. Oke, berarti energi yang berubah itu dari energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian poin selanjutnya itu adalah dalam kutub sel volta. Kutub di dalam sel volta itu ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, nanti untuk mempermudah mengingat yang namanya kutub di dalam sel volta itu disingkat dengan istilah kapan. Apa itu kapan? Kapan itu adalah katoda itu berada pada kutub positif, sedangkan anoda itu berada pada kutub negatif. Oke, paham ya? Berarti untuk kutub sel volta itu disingkat dengan istilah kapan. Kapan katoda P-nya positif, A-nya anoda, N-nya negatif. Berarti kapan itu katoda positif, anoda negatif. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah reaksi yang terjadi dalam katoda dan anoda. Oke, berarti reaksi dalam katoda dan anoda. Reaksinya disingkat dengan istilah karet sama anox. Apa itu karet? Itu berarti reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi. Berarti karet itu artinya katoda itu terjadi reaksi reduksi. Sedangkan anoda, anox, bahwa anoda itu terjadi reaksi oksidasi. Paham ya? Kalau tadi kutub pengingatnya adalah kapan, sedangkan reaksi adalah pengingatnya itu adalah karet. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Ini poin untuk sel volta. Kemudian nanti di dalam sel volta kita akan membahas yang namanya notasi sel. Oke, berarti notasi sel di dalam sel volta. Oke, atau yang namanya notasi sel itu disebut dengan diagram sel. Berarti notasi sel itu sama dengan diagram sel. Nah, bagaimana penulisan notasi sel atau diagram sel dalam sel volta? Urutannya, yang pertama kali itu adalah anoda terlebih dahulu. Berarti anoda, kemudian ada jembatan garam, kemudian di sebelah kanan adalah katoda. Berarti anoda, jembatan garam, katoda. Kemudian penulisannya, yang anoda itu logam dulu, kemudian dalam bentuk ion, dipisahkan oleh jembatan garam, katoda itu bentuk ion dulu, baru bentuk logam. Oke, berarti itu adalah penulisan notasi sel. Anoda dulu, baru katoda.
Oke, gini ya. Kemudian di dalam sel volta nanti itu ada istilah yang disebut dengan deret volta. Oke ya, berarti di dalam sel volta yang kita bahas selanjutnya adalah tentang deret volta. Apa itu deret volta? Deret volta itu adalah susunan atau bisa diartikan sebagai urutan logam-logam berdasarkan harga enol. Berdasarkan harga enol. Apa itu enol? Enol itu adalah simbol dari potensial reduksi standar. Oke, paham ya? Berarti deret volta itu adalah urutan logam-logam berdasarkan harga enol. Enol itu apa? Enol itu adalah potensial reduksi standar. Oke, berarti kalau mengurutkan itu dimulai dari enol yang kecil ke enol yang besar. Urutan deret volta yang pertama adalah unsur litium. Oke, atau biar hafal ada jembatan keledainya. Apa Kak jembatan keledainya? Oke, perhatikan. Oke, ketika Bapak Kaisar nanti meninggal, almarhum mandi air, zaman kerajaan Fir'aun, cendekiawan kolonial Nippon, seneng pengeboman Hiroshima, cumi hangus agak pahit au. Oke, itu adalah cara menghafalkan deret volta. Oke, tak ulangi lagi. Apa tadi menghafalkan deret volta? Ketika Bapak Kaisar nanti meninggal, almarhum mandi air, zaman kerajaan Fir'aun, cendekiawan kolonial Nippon, seneng pengeboman Hiroshima. Cumi hangus agak pahit au. Oke ya, itu berarti cara menghafalkan deret volta. Di sini tadi deret volta itu berdasarkan harga potensial reduksi standar atau harga enolnya. Pusatnya di hidrogen. Hidrogen di sini mempunyai besaran enol sebesar 0 volt. Seperti deret bilangan, berarti semakin ke kiri, itu enolnya semakin kecil, semakin bernilai negatif. Sedangkan semakin ke kanan, berarti nanti enolnya bernilai positif. Oke, sifat apa yang bisa kita simpulkan dalam deret volta tersebut? Karena enol itu adalah merupakan simbol dari potensial reduksi, berarti semakin besar nilai enolnya atau semakin kanan di dalam deret volta atau semakin besar harga enolnya, berarti nanti potensial reduksinya semakin besar, berarti artinya menunjukkan sifat bahwa reduksi ke kanan itu semakin kuat. Selain menunjukkan sifat reduksi, istilah lain dari reduksi itu adalah oksidator. Berarti oksidatornya juga kuat. Selain oksidator, itu istilah lainnya adalah pengoksidasi. Selain pengoksidasi, istilah lainnya adalah daya oksidasi. Oke, berarti semakin ke kanan itu nanti enolnya semakin besar, sifat yang mengikutinya reduksinya kuat, oksidator kuat, pengoksidasi kuat, dan daya oksidasinya kuat. Dan poin selanjutnya, semakin besar harga enol berarti dia semakin mudah membentuk endapan. Berarti semakin mudah untuk mengendap. Oke, paham ya? Semakin besar harga enol dari kiri ke kanan berarti reduksi kuat, oksidator kuat, pengoksidasi kuat, daya oksidasi kuat, dan dia mudah mengendap. Begitu juga sebaliknya. Semakin ke kiri atau semakin kecil harga enolnya,
Berarti semakin ke kiri atau semakin kecil harga N0-nya, sifat yang terjadi itu berarti oksidasinya yang semakin kuat. Oksidasi istilah lainnya adalah reduktor. Reduktor kuat. Selain reduktor itu ada pereduksi. Pereduksi kuat. Selain itu ada daya reduksi. Oke, berarti ada oksidasi kuat, reduktor kuat, pereduksi kuat, daya reduksi kuat, dan kalau semakin ke kiri, semakin kecil harga N0-nya, berarti dia mudah membentuk larutan atau mudah melarut. Oke, paham ya? Berarti di situ sudah jelas bahwa sifat-sifat yang diakibatkan oleh besar dan kecilnya dari potensial reduksi. Oke, berarti sebenarnya kata kunci untuk sel volta itu ada 3. Kapan, karet, besar. Apa yang dimaksud kapan? Kapan tadi adalah tentang pengingat kutub, bahwa katoda positif, anoda negatif. Kemudian karet itu penyingkat reaksi, bahwa katoda itu terjadi reaksi reduksi. Apa itu besar? Bahwa karet besar, katoda reduksi itu berarti N0 yang besar. Oke, berarti untuk sel volta, pengingatnya adalah kapan karet besar. Oke, paham ya? Kapan karet besar. Kemudian lanjut. Selanjutnya, kita akan menghitung yang namanya N0 sel. Atau yang disebut dengan potensial sel standar. Bagaimana cara menghitung N0 sel atau potensial sel standar? Itu ada 2 cara. Yang pertama, bisa menggunakan cara rumus. Ketika menggunakan rumus, berarti mencari N0 selnya itu sama dengan N0 katoda dikurangi dengan N0 anoda. Oke, berarti menghitung N0 sel dengan rumus, tinggal mengurangi N0 katoda dikurangi dengan N0 anoda. Kemudian cara yang kedua, menghitung N0 sel itu bisa dengan cara reaksi. Bagaimana dengan cara reaksi? Berarti kata kuncinya reaksi di anoda. Reaksi di anoda itu harus dibalik. Oke, paham ya? Berarti menghitung N0 sel itu bisa dengan cara rumus atau dengan cara reaksi. Kalau rumus tinggal mengurangi N0 katoda dikurangi N0 anoda. Kalau dengan cara reaksi berarti kata kuncinya reaksi di anoda harus dibalik. Kemudian yang kita bahas selanjutnya di dalam sel volta itu tentang reaksi spontan. Reaksi spontan. Apa itu reaksi spontan? Reaksi spontan itu adalah reaksi yang bisa berlangsung atau reaksi yang bisa terjadi. Syarat suatu reaksi dikatakan reaksi spontan di antaranya yang pertama, syarat spontan itu ketika dihitung N0 selnya bernilai positif atau N0 selnya lebih dari 0. Logikanya N0 sel itu kan N0 katoda dikurangi N0 anoda. Supaya N0 selnya positif bisa kita lihat berarti N0 katodanya itu harus lebih besar dari N0 anoda. Oke, paham ya? Berarti syarat suatu reaksi dikatakan sebagai reaksi spontan atau reaksi yang berlangsung atau reaksi yang
terjadi, syarat pertamanya N0 selnya harus bernilai positif atau N0 katoda harus lebih besar dari N0 anoda. Itu jika di dalam soal diketahui harga N0 N0, jadi kita bisa menghitung N0 selnya. Terus bagaimana kalau di soal itu tidak diketahui data N0 atau tidak diketahui data potensial reduksi? Bagaimana menentukan itu reaksi spontan atau tidak? Berarti nanti dasarnya kita harus menghafalkan atau menggunakan yang namanya deret volta. Yang kedua, dikatakan reaksi itu spontan, kata kuncinya bahwa logam di sebelah kiri mendesak dengan larutan yang di sebelah kanannya dalam deret volta. Oke, berarti kata kunci dia bisa spontan ketika di dalam soal tidak diketahui harga N0, kita melihatnya dalam deret volta. Berarti logam di sebelah kiri itu harus mendesak larutan yang ada di sebelah kanan di dalam deret volta. Oke, berarti ini adalah menentukan apakah reaksi itu spontan atau tidak. Oke ya, berarti N0 selnya harus bernilai positif. Atau misalkan tidak ada harga N0, berarti logam di sebelah kiri mendesak dengan larutan yang ada di sebelah kanan di dalam deret volta. Oke, itu dulu teori dari sel volta. Untuk part selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh sel volta. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu buat kalian semua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa ya untuk share ataupun subscribe, like, komen channel ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Oke, amin. Terima kasih. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.